Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama kita kuliah secara daring untuk mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Mata kuliah ini yaitu berjumlah 2 SKS. Tujuan instruksional umum akhirnya nanti diharapkan bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tujuan mempelajari metode pelaksanaan konstruksi, hubungannya dengan manajemen konstruksi, definisi dari metode pelaksanaan konstruksi, dan ruang lingkup yang akan kita pelajari. Definisi metode pelaksanaan konstruksi. Sebelum kita masuk ke definisi secara utuh, maka kata-kata yang ada di dalam kalimat metode pelaksanaan konstruksi kita breakdown-kan dulu. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan metode? Metode itu adalah teknik atau cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai seperti yang dikehendaki. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi tujuan yang ditentukan ini adalah tujuan dari kontraktor, tujuan dari seorang konsultan, tujuan dari owner. Jadi banyak ya tujuannya. Kemudian kata dari pelaksanaan itu adalah proses, cara, atau perbuatan melaksanakan, seperti misalnya pelaksanaan pekerjaan jalan, pelaksanaan pekerjaan gedung, dan sebagainya. Kemudian, apa itu yang disebut dengan konstruksi? Jadi konstruksi itu adalah berbentuk fisik, ya. Kalau di sini konteksnya, karena kita teknik sipil, yaitu suatu bangunan. Jadi suatu bangunan di dalam teknik sipil secara garis besar terbagi kepada dua, yaitu konstruksi gedung dan konstruksi sipil. Jadi ini sudah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu manajemen proyek konstruksi. Jadi nanti kita bergelut di konstruksi gedung ya, seperti rumah, kondominium, gedung bertingkat ya, dan sebagainya. Kemudian kalau di dalam teknik sipil ini, konstruksi gedung itu ibarat bangunan yang secara vertikal, yang dibangun secara vertikal. Sedangkan konstruksi sipil adalah bangunan yang dibangun secara horizontal, ya, seperti misalnya jalan, jembatan, breakwater, kemudian tanggul, bendungan, waduk. Walaupun nanti konstruksi sipil ini juga nggak bisa juga sebagian kita ibaratkan dengan bangunan secara horizontal, karena nanti kita ketemu juga dengan konstruksi jalan yang sudah dibuat secara vertikal, yaitu flyover ya, yang bertingkat-tingkat dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa sih sebenarnya definisi metode pelaksanaan konstruksi? Jadi metode pelaksanaan konstruksi yang bahasa Inggrisnya adalah construction method adalah suatu cara atau proses rangkaian kegiatan pelaksanaan konstruksi yang mengikuti prosedur yang telah dirancang sesuai dengan pengetahuan atau standar yang telah diuji cobakan. Di sini saya garis huruf yang berwarna merah itu mempunyai arti yang sangat mendalam. Ya, jadi ada prosedur, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada standar, dan ada kata diuji cobakan. Jadi semua ini berkaitan. Jadi nanti waktu kita memilih metode, jadi salah satu metode, jadi itu harus mengikuti prosedur, pengetahuan, standar, dan yang telah diuji cobakan. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita. Jadi semuanya itu sudah ditetapkan berdasarkan kata-kata tersebut ya, yang berwarna merah. Nanti kita kuliah selanjutnya, nanti kita akan menjelaskan apa sebenarnya. Jadi balik lagi kembali ke mata kuliah yang terdahulu.
semuanya kita sudah mempelajari ya dari dari semester 1, 2, 3, dan 4 ya tentang sebenarnya apa sih prosedur, apa pengetahuan, apa standar. Salah satunya saya ambil standar ya. Kalau kita ingin membangun bangunan yang menggunakan beton bertulang, berarti kita telah mempelajari atau kita telah mengetahui standar apa yang digunakan untuk kita membangun dengan beton bertulang. Itu maksudnya. Jadi dan itu telah diuji cobakan ya. Nah, jadi standarnya masing-masing ada. Kemudian kita kembali lagi, apa sih yang disebut dengan construction method? Jadi sama sebenarnya ya, banyak jalan sebenarnya menuju ke Roma. Jadi kalau kamu membaca buku satu dengan buku yang lainnya itu berbeda bunyi dari definisi, tapi pada umumnya tujuannya sama. Jadi construction method merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis dan teknik sehubungan dengan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi medan kerja guna memperoleh cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Jadi kalau yang disebut dengan ini kan metode pelaksanaan konstruksi ini, kalau kita pilahkan ya, itu bidang mana dari teknik sipil yang kompetensinya, yaitu itu pada bidang manajemen rekayasa konstruksi. Nah, jadi kalau kita orang manajemen rekayasa konstruksi, jadi istilah efektif dan efisien itu tidak asing lagi. Jadi efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna ya. Jadi itu efektif dan efisien merupakan kuncinya ya. Jadi dalam kita memilih metodenya, kita harus melihat apakah metode ini kalau dikerjakan efektifkah dan apakah efisienkah dan sebagainya. Oke. Kemudian timbul ya tadi pertanyaan saya bilang tadi, apa itu prosedur, apa itu pengetahuan, dan apa itu standar dan uji coba. Jadi ini harus kalian definisikan berdasarkan mata kuliah yang sudah kamu dapati pada semester 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini ada tugas ya untuk masing-masing mahasiswa mendefinisikan yang dimaksud di dalam definisi metode pelaksanaan konstruksi. Ada kata apa yang disebut dengan prosedur, apa yang disebut dengan pengetahuan, apa yang disebut dengan standar, dan apa yang disebut dengan uji coba. Jadi masing-masing mahasiswa membuat tugasnya masing-masing dan akan dikumpulkan. Nanti kita lihat ya waktu pengumpulan tugas ini ya. Nah, jadi dijabarkan yang berhubungan dengan mata kuliah kita hari ini. Oke. Di dalam kita memilih metode konstruksi, mungkin ada aspek-aspek yang mempengaruhi. Oke. Sebelum kita masuk, saya ingin menjelaskan bahwa metode pelaksanaan konstruksi pada zaman lalu itu berbeda dengan zaman now. Apalagi sekarang zaman new normal, ya. Jadi sangat berbeda. Jadi di sini hanya ada 4 aspek atau 4 faktor yang saya uraikan, yaitu salah satunya adalah lingkungan dan kondisi proyek. Ya. Di sini ada SD terbatas, yaitu sumber daya terbatas. Di dalam proyek konstruksi sudah pasti sumber daya itu terbatas. Kembali lagi kita ke pelajaran atau mata kuliah manajemen proyek konstruksi, apa sih yang disebut dengan sumber daya? Ya, sumber daya itu ya terdiri dari 5M. Ya, kalau disebut atau disingkatkan di dalam bahasa Inggris, yaitu pastilah money, kemudian man, method, material, dan satu lagi adalah apa? Ya.
Coba diuraikan lagi berdasarkan mata kuliah yang sudah kalian dapat pada manajemen proyek konstruksi. Kemudian ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang sangat berbeda. Kemudian kita juga harus menyesuaikan pemilihan metode konstruksi itu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan di dalam sebuah kontrak. Kemudian perkembangan dari inovasi teknologi. Jadi balik lagi, zaman dahulu teknologinya bagaimana, zaman sekarang teknologinya bagaimana. Jadi ada bangunan sekarang ya yang bisa berlantai 20 itu bisa dibuat dalam waktu 2 hari. Bagaimana teknologinya ya. Jadi disinilah yang akan kita pelajari. Jadi ada teknologi. Jadi dari tadi kata kuncinya efektif dan efisien. Oke. Di sini ada lingkup metode pelaksanaan konstruksi. Jadi di sini siapa sih yang berperan di dalam membuat metode pelaksanaan konstruksi? Semua unsur organisasi yang terlibat di dalam proyek konstruksi, yaitu kontraktor, konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas, dan juga owner. Oke. Kemudian di sini ya kita juga mempelajari hubungannya ya antara manajemen proyek konstruksi dengan metode pelaksanaan konstruksi. Sudah jelas ya. Tadi kita sudah sebutkan bahwa sumber daya itu terdiri dari 5M. Salah satunya adalah metode. Jadi manajemen itu adalah mengelola sumber daya tersebut. Salah satunya adalah metode. Oke. Dari akhir perkuliahan kita ini ya timbul pertanyaan dari saya yang harus kamu jawab. Sebenarnya apa sih tujuan mempelajari metode pelaksanaan bagi kalian atau mahasiswa sebagai calon sarjana teknik sipil? Jadi tolong dijawab pertanyaan ini secara filosofi. Dan pertanyaan ini harus dihubungkan ya dengan BMW. BMW itu apa? Merupakan sebuah constraint di dalam manajemen proyek konstruksi, yaitu biaya, mutu, dan waktu. Jadi definisi yang menyatakan bahwa proyek konstruksi itu unik, ini merupakan satu kunci di dalam menjawab mengapa kita perlu mempelajari metode pelaksanaan konstruksi. Sehingga walaupun sama proyeknya, misalnya rumah tipe 36, tetapi lokasi berbeda, sumber daya manusia berbeda, dan lain-lain, sehingga manajemen pelaksanaan konstruksi juga bisa berbeda teknik atau metodenya. Oke, demikianlah presentasi dari hari ini, mata kuliah dari metode pelaksanaan konstruksi. Oke, sampai jumpa pada minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.